Iya harus, itu udah wasiat dia. Tapi masalah pembagiannya mah ini setuju kagak dapat warisan enggak? Iya bukan warisan. Hibah. Maksudnya hibah, bukannya warisan. Warisan nggak berhak setuju karena masih ada anak. Jadi dari wasiat itu harus dapat. Ada dapat. Tapi mungkin bisa aja wasiat itu lebih dari sepertiga kayaknya. Ya. Kalau lebih dari sepertiga kan nggak boleh. Iya. Jangan disamakan dengan waris ya kan. Lebih dari sepertiga kan? Iya. Nggak boleh disamakan dengan waris. Ini hanya hibah. Hibah itu ya ala kadarnya. Istilahnya jangan sampai dia nol kagak dapat. Gitu ya. Yang keduanya, kalau seandainya bagaimana istri kita disesar, bagaimana apakah ada nifasnya? Tetap aja ada nifasnya. Bisa dijadikan mazah, seperludahan, seketret. Iya, kita jadikan kalau seandainya keluarnya bukan daripada rahimnya, keluar bukan yang ada kebiasaannya, dikarenakan disesar, maka di situ kita perbandingkan kebiasaannya, paling sedikitnya itu nifas berapa? Semajah. Kita jadikan seperludahan, tetap aja ada nifasnya. Tapi setelah misalnya lahir pagi juga bisa sholat dong? Bisa. Kan paling sedikitnya mazhab. Tadi apa lagi? Ini berarti kencing cebok pakai tisu. Menurut mazhab Imam Syafi'i bahwa istinja bil hajar atau bil ma, dengan batu atau dengan air. Air kagak ada, batu kagak ada, dibolehin istinja pakai tisu, pakai lap dan sebagainya. Kalau misalnya kagak ada, iya misalnya air kagak ada, batu kagak ada, maka kita pakai tisu kagak apa-apa. Tapi kalau seandainya masih ada air, kan di situ dianjurkannya istinja itu bil hajar atau bil ma. Kita pilih antara salah satunya, pakai batu atau pakai air. Pakai batu silahkan, pakai air silahkan. Dua-duanya itu lebih utama. Kagak ada sama sekali, bisa dengan tisu, bisa dengan tisu. Yang ketiganya, bagaimana ketika kita kencing nggak bisa berdiri, memang dianjurkan kencing itu sambil jongkok, dianjurkan. Nggak ada perintah dan bahkan larangan ketika kita istinja sambil diri. Ketika kita kencing sambil diri, ya kita memang harusnya sambil jongkok. Nah jongkoknya ini bukan berarti kita begini. Nah ada ininya, ada etikanya, ada cara-caranya. Selesai daripada itu kita ngedehem, kita urutkan batangan kita supaya jangan sampai tersisa daripada najis air kencing yang masih ada di batang. Gitu, paham ya? Jangan dikocok. Di bawahnya ini gitu ya. Iya, dari batangan bawah ambil dulu sampai ke depan. Iya, ada lagi silakan. Iya, ada lagi? Nah, ya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di konten ya Pak ya. Iya, tadi waris. Mengenai sholat sunnah qobliyah subuh. Menarik. Apakah benar ada riwayat yang mengatakan satu-satunya sholat qobliyah yang
Jadi sholat sunat yang dilarang dua, yang pertama sesudah sholat asar, yang kedua sesudah sholat subuh. Tidak ada sholat sunat. Terkecuali di waktu-waktu yang lain kita biasa mendawamkan, biasa melaksanakan rutin rawatib kita kerjakan qobliyah dan ba'diyah. Kemudian kita nggak sempat begitu kita masuk ke musholah ke masjid, sholat sedang dikerjakan, otomatis kita langsung ikut berjamaah. Nanti selesai daripada sholat kita laksanakan qobliyah sesudah sholat fardu, maka silakan, kagak apa-apa. Kita laksanakan sholat qobliyah sesudah daripada sholat fardu. Kalau memang sudah biasa kita dawam antara qobliyah dan ba'diyah. Begitu kita masuk ke masjid, sholat sedang dilaksanakan, otomatis kita ikut berjamaah. Nanti selesai daripada sholat kita laksanakan qobliyah. Maka, tapi kalau seandainya qobliyah dilaksanakan sesudah subuh, ada larangan yaitu melaksanakan sholat sunat sesudah sholat subuh dan asar. Iya. Enggak ada. Itu riwayat seperti tadi kita laksanakan sesudah sholat fardu, melaksanakan ba'diyah. Nah itu nggak apa-apa, itu ada riwayatnya. Tapi selesai kita melaksanakan sholat qobliyah sesudah sholat subuh itu nggak ada. Itu dilarang melaksanakan sholat sunat ketika sesudah sholat subuh dan asar. Paham ya? Ya, ya. Enggak ada. Iya, itu enggak ada. Iya. Iya. Iya, enggak ada sholat sunat lagi. Jadi kita yang pertama kita khawatir di zaman sekarang banyak itu ulama-ulama yang menyesatkan akidah kita, terutama Wahabi. Kadang-kadang sepanduk belakang yang kita nggak tahu kita ikuti, itu nggak sesuai dengan peraturan-peraturan ulama. Dan bagaimana kalau seandainya kita mengkodok sholat habis asar dan habis subuh, maka tidak ada larangan. Kita habis bayar asar pengen ngodoin johor, karena johor kita nggak sholat, nggak apa-apa. Kita ngodoin subuh misalnya habis bayar subuh ngodoin isya, kagak apa-apa. Yang penting sholat wajib ini nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya qobliyah ini tidak diperbolehkan, tidak ada sholat lagi. Paham ya? Ada lagi saudara? Apa? Tambahin kencing nih. Iya saudara. Pakai tolong menjelaskan biar lebih jelas lagi, biar saya yang kurang paham maksudnya. Biasanya kan kalau misalkan kita mandi junub kan waktu subuh ya, itu kan kita ada apa wudhunya. Ini ada yang wudhu yang pertama sebelum kita mandi junub. Terus yang kedua kan kita langsung ini lagi, apa namanya, wudhu lagi, wudhu pas sholat subuh. Nah sekarang tiba-tiba saya ini udah wudhu pertama, tapi begitu udah langsung pas udah angkat tangan, tiba-tiba nih kan kalau di kamar mandi masih telanjang, jadi keluar lagi tuh, kencing dikit, apa jadi bilas lagi, apa dari ulang lagi kita wudhunya. Nah kita bilas banget di sholat. Dan dia kalau dia jelaskan aja misalnya supaya nanti semua biar udah tahu yang mandi dulu. Iya, disunatkan ketika kita sebelum mandi kita berwudu dulu. Bagaimana cara wudunya? Sama seperti wudu kita mau sholat. Semuanya anggota-anggota seperti wudu biasa deh. Sama niatnya. Nah selesai itu kita mandi. Nah ketika kita wudu kemudian ada yang keluar, otomatis itu kan batal. Kita wudu lagi. Iya.
nanti harus menutupi kepala. Tutupi kepala dengan pakai kopiah kek, topi kek, anduk kek, selampe kek, yang penting mah jangan open cup. Itu disunatkan ketika kita masuk WC. Yang keduanya jangan nyeker, pakai sendal, itu disunatkan. Iya, jadi kalau seandainya kita masuk WC pakai peci itu bagus, nggak apa-apa, bukan hanya sekedar untuk sholat aja. Masuk ke WC aja harus menutupi kepala, gitu Pak. Kalau kita mandi junub mah orang kudu kali ya. Kita kudu mandi mah. Jadi kita mau kencing atau misalnya BAB, ya kalau mandi mah bukan. Yang diperintahkan menutupi kepala ketika kita mau kencing, buang air kecil dan buang air besar, itu disunatkan. Kita berak pakai kopiah mangga silakan, pakai udang-udang juga kagak apa-apa. Rasanya itu kayaknya nyaman. Ya begini saya teruskan. Jadi bukannya boleh nggak boleh sih, kembali kepada etika hari ya. Etika ada juga. Karena kalau PC ini kan kita biasa pakai buat sholat, ya, buat mengeluarkan ini lah, gitu ya. Nah ketika dibawa ke WC kayak ada istri gitu kan, nanti kita pakai ini. Jadi boleh enggaknya tadi pakai PC. Kalau saya itu seperti itu, lebih kepada isinya, dia boleh, maka ada isi, ya kurang selesai, ganti pakai topi, ganti pakai anduk, atau pakai tanduk ya, sopan dong. Kalau mau isi, bikinkan buat sholat, buat ngaji, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk nih. Kalau ada satu nanya yang pertama buat istinja yang tadi sempat ditanyakan mengenai dengan tisu. Itu beberapa kali saya alami ya, karena memang sulit air. Terus ada di tempat pemberangan ketika saya naik dulu. Dan itu memang dilema. Ada air buat minum gitu. Jadi kalau mau isinya buang air besar, kalau kita pakai buang air tersebut kita nanti air minum kan kita bisa minum. Jadi memang pakai tisu ya, memang saya sering lakukan dan itu harus menjadi lokal ya. Sementara kalau kencing atau yang lainnya nggak boleh dilobang ya, gitu. Kalau di gunung itu harus menggali lubang, kalau nggak gali lubang berarti sangkanya itu bicara kan, gitu. Yang pertama habis itu ya saya nambahin mengenai pertanyaan, jadi mau pengalaman yang seringkali saya lakukan dengan keilmuan yang saya dapat, ya saya lakukan seperti itu. Jadi di sini dikasih gitu. Atau sekarang teknologi udah canggih juga, mungkin ada yang bawa pembalut, mungkin kan itu bisa juga bisa dipakai untuk istinja, karena itu kan steril atau pakai kata steril. Nah, yang pertanyaan saya adalah melihat kemarin berita di televisi tentang ibadah haji. Sekarang lagi digodok atau ada wacana petugas haji itu dari non muslim. Jadi kemarin sempat kok begini ya, saya begitu lihat televisi sama istri. Jadi bagaimana kan begitu. Jadi saya tanyakan apakah itu menurut Al-Quran atau buku-buku Islam yang terdahulu, apakah hal tersebut diperbolehkan ya? Sementara saya ya, karena memang buat saya seperti yang awal gitu ya, hal tersebut kesannya ada dipaksakan oleh pemerintah kita kalau itu terjadi. Apakah diperbolehkan? Terima kasih. Ya, gitu ya. Iya, terima kasih. Intinya bagaimana pembimbing atau pengurus daripada ibadah haji non muslim. Yang penting di dalam pelaksanaan aturan hajinya tidak ada yang berubah.
cukup, maka di situ wajib kita harus menentangnya. Yang penting di dalam pelaksanaan ibadah haji dan aturannya tidak ada yang berubah. Iya, walaupun misalnya dipimpin sama orang non muslim, tapi aturan di dalam ibadahnya tidak ada yang berubah dan tidak ada yang ditinggalkan. Itu kagak apa-apa. Yang seharusnya mah di dalam ibadah mah harus dengan orang muslim harusnya, yang harus sesuai tahu aturan di dalam syariat Islam. Tapi karena di sini negara Pancasila bukannya Islam, sekehendak dia sendiri yang memilih aturan dan sebagainya. Yang penting di dalam pelaksanaannya tidak berubah, di dalam pelaksanaan baik umrohnya ataupun hajinya. Misalnya pada orang yang melaksanakan haji kagak ada mabit di Musdalifah umpamanya. Nah, disinilah wajib kita harus menentangnya, karena mabit di Musdalifah, nginep di Musdalifah menjadikan syarat sahnya melaksanakan haji. Enggak mabit maka tidak sah hajinya. Maka di sini wajib kita harus menentangnya. Selagi dia itu tidak mengurangi peraturan-peraturan di dalam ibadahnya, ini kagak apa-apa. Iya, kagak apa-apa, kita ikutin dulu. Ya, kalau misalnya kita demo ya bagaimana? Iya, karena negeri kita negeri Pancasila bukan negeri Islam yang diatur oleh orang Islam. Gitu. Kalau yang itu mungkin maksudnya yang pembimbing ibadah hajinya ya. Nah. Mungkin yang sekarang yang diarahin atau dimaksud oleh pemerintah itu petugas haji yang dalam artian yang melayani di Makta atau melayani mengasih arah kiri ke depan ke belakang seperti itu. Itu kan ini kan hajatnya orang Islam ya kalau di dunia. Apakah perlu orang Indonesia itu melibatkan agama non Muslim untuk hal-hal tersebut? Bukannya nggak boleh ya non muslim masuk ke Mekah. Iya. Sekarang kalau pemerintah Indonesia ini akan seperti itu gitu dari Menak gitu. Iya. Bukan aturannya orang muslim. Iya. Tidak ada. Atau mungkin hanya membantu di Indonesia saja mungkin akal ya. Karena di Depak itu kan dari beberapa agama kan, selain Muslim. Kalau yang saya bingung itu ketika itu masuk ke di Mekah. Iya. Kalau di Mekah nggak bisa. Nah, saya di wilayah-wilayah kita di Indonesia. Itu ya. Satu lagi biar selesai dulu. Oh, iya. Ini kayaknya pertanyaan bagus nih. Kalau tadi suami atau laki kalau ke kamar mandi kan harus pakai penutup Pak Kiai. Kalau untuk perempuan dan istri kita bagaimana? Sama. Coba. Harus pakai penutup apa? Pakai aduk nih ya, aduk gitu. Diwajibkan ya Pak. Ya aduk ya. Iya. Iya, jadi di disunatkan bukan hanya untuk laki, perempuan juga sama. Ketika masuk ke dalam WC pengen buang air besar ataupun buang air kecil itu harus menutupin kepala. Bukan hanya kita laki tapi perempuan juga harus. Enggak ada misalnya pakai kerudung, pakai anduk, yang penting mah tertutup kepala ditutupin. Enggak boleh buat sarung tangan. Sampai Cukup ya. Iya, baik. Waktu kita sudah over, habis jam 22 kurang 1 menit.